بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syaban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka mengembalikan majlis talim rutin setelah ditawakufkan sementara sehubungan datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan seimannya ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan kembali membuka apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah dalam masalah ya Khatamun Khatamul Anbiya. Judulnya apa? Lima kana. Oh iya ya. Qala al-musannif rahimallah sin lima kana nabiyuna alaihi salatu wassalam khatimal anbiya'i jim innama kana nabiyuna alaihi salatu wassalam khatimal anbiya'i li anna hikmata irsalil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haqq wa irsaduhum ila tariqi sadadi fi umuril ma'ashi wal ma'adi wa i'lamuhum bil umuri al-ghaibati an absarihim wal ahwalil lati la yasiluna ilaiha bi afkarihim wa takdirul adillatil qati'ati wa idalatu subahti wa idalatu subahil batilati wa qatakaffalat syari'atuhu al-qarra'u bi bayani jami'i hadhil asya'i ala wajhi la yutasawwaru ablagu minhu fil kamali bihaitsu tuwafiqu jami'al umami fi jami'il azminati wa amakinati wal ahwali fala hajata lil khalqi ila nabiyyin ba'dahu li annal kamala
qad balagha haddahu wa min hadza yadhharu sirrun irsalihi li jami'il khalqi wa kaunuhu akmaluhum fil khalqi wal khulqi. Ini bicara tentang masalah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghujung daripada para nabi atau pamungkas para nabi. Jim hanya saja adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pamungkas daripada para nabi karena sesungguhnya adalah hikmahnya irsalil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haqqi wa irsaduhum ila tariqi sadadi fi umil ma'asyi wal ma'adi. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada seluruh makhluk ila ibadil haqqi, untuk ibadah, untuk menyembah kepada haqqi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa irsaduhum ila tariqi sadadi fi umuril ma'asyi wal ma'adi, dan memberikan petunjuk kepada mereka dengan jalan-jalan yaitu yang lurus, sadadi fi umuril ma'asyi, di dalam urusan masalah dunia, wal ma'adi, maupun urusan akhirat. Ini yang pertama. Jadi kesimpulan apa kata musannif, kenapa si Nabi kita diangkat oleh Allah sebagai nabi yang terakhir atau nabi pamungkas, yaitu hikmahnya tadi. Karena kalau nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah untuk pribadinya sendiri maupun umat yang terbatas, ya. Tapi kalau nabi kita seluruh hamba, seluruh makhluk Allah, itu dakwah nabi. Nah, di sini bedanya. Karena perbedaan Nabi dan Rasul kita sudah jelaskan, kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk pribadinya, bukan untuk yang lain. Tapi kalau Rasul diangkat oleh Allah, yaitu untuk pribadinya dan untuk orang lain. Namun sekupnya adalah seputar yang di bawah pimpinan umat. Tapi Nabi kita enggak. Itu dakwatul khalqi ila ibadatil haqqi. Jadi mengajak kepada makhluk untuk menyembah Allah, untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara adalah memberikan petunjuk ke mereka dengan jalan yang lurus, yakni dalam baik perkara dunia maupun urusan akhirat. Inilah kelebihan Nabi kita, ya. Jadi Nabi senantiasa mengajak kepada umatnya, kepada hamba baik jin maupun manusia, untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah bicara tentang urusan dunia maupun akhirat, tentunya ajaran yang paling sempurna adalah ajaran Islam. Ya, ini satu. Jadi kesimpulannya buat kita semua, bahwasanya Nabi kita pertama tadi diakhirkan oleh Allah sebagai utusannya karena mengajaknya untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus kamu Muhammad untuk melainkan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi seluruh alam yang ada di jagat raya ini, itu yang Allah firmankan tadi, diberikan rahmat oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nabi dan rasul yang lain tidak seperti nabi kita. Itu satu. Jadi peranannya sangat luas, ya. Bukan luas lagi karena seluruh dunia, seluruh makhluk Allah diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jin maupun manusia, jangankan mereka yang sudah Islam, termasuk orang munafik, termasuk orang-orang kafir pun, termasuk raja-raja yang kayak apapun mereka yang memimpin rakyatnya, Nabi tidak sungkan untuk mengajak mereka. Makanya salah satu raja yang pada saat itu baik dari Rum maupun Syam, atau dari Ethiopia, ya, atau dari daerah-daerah yang ada di seputar Arab, itu Nabi mengirimkan surat untuk mengajak mereka iman kepada Allah.
Nah, salah satunya yang masuk adalah Raja Najasyi. Kalau tafsirkan namanya Heraklius. Itu kan. Nah, ini Heraklius ini setelah diajak oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya bahwasanya menjelaskan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah siapkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Lalu Heraklius bertanya tentang isi surat ajakan Rasulullah untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah dengan kalimat bahwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ini arduha samawati wal ard, Allah menyiapkan surga luasnya bagaikan langit dan bumi. Raja Heraklius tadi bertanya, kalau begitu di mana adanya neraka? Aina nar? Kalau surga luasnya kayak langit dan bumi, neraka taruh di mana? Apakah di pojok sana? Atau di tengah-tengah, atau atas, atau bawah? Itu kan. Ini Rasulullah ditanya oleh Raja Heraklius tadi tentang masalah aina nar, di mana neraka? Kalau surga yang luasnya kayak langit, jadi seakan-akan tempat neraka nggak ada karena terisi oleh apa? Lalu Rasulullah memberikan komentar subhanallah dengan kalimat ta'ajub, dengan kalimat maha suci Allah. Nah, apa yang Rasulullah jelaskan kepada beliau, kepada dia, bahwasanya idza ja'al lailu ainan nahar. Kalau Anda bertanya surga bagaikan luasnya langit dan bumi, lalu apabila datang waktu siang, kemana waktu malam? Kira-kira gimana? Idza ja'a naharu aina lail. Kalau datang waktu siang, malam kemana? Datang waktu malam, siang kemana? Kan diajak berpikir. Dialog Nabi kita Muhammad SAW supaya Raja Najasyi benar-benar mantap, dia percaya bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang sudah mengajak ke berbagai macam daerah dan raja pada saat itu. Namun mereka mencabik-cabik surat Rasulullah, tapi Heraklius tidak. Dibaca, dihayati segala macam. Nah, ketika beliau wafat, Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, ente sholatin Raja Najasyi si Heraklius. Kenapa? Dia sudah Islam. Cuman dia nggak memproklamirkan kepada rakyatnya bahwa dia sudah Islam. Diam-diam dia masuk Islam. Itulah pertama kali adanya sholat gaib. Ya, ini supaya tahu sejarah aja. Jadi sholat gaib pertama kali itu terjadi, Rasulullah dianjurkan oleh malaikat berdasarkan perintah Allah gara-gara raja mati yang sudah masuk Islam tapi tidak menyatakan terhadap rakyatnya dia masuk Islam. Yang tahu Allah, sehingga ngutus Jibril untuk menyampaikan pada Nabi sholat gaib. Nah, itu pertama kali sholat gaib di situ. Yang kedua lagi, di mana Raja Najasyi adalah begitu baik hatinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan hadiah seorang wanita cantik walaupun berkulit hitam. Ya. Nah, diberikan hadiah kemudian dinikah oleh Nabi, punya anak namanya Ibrahim. Nah, ini terjadinya gerhana kemarin malam di zaman Rasulullah itu kan gara-gara Ibrahim meninggal ketika usia 18 bulan. Nah, orang kafir, orang munafik mengekspos bahwasanya ini terjadinya gerhana gara-gara anak Muhammad mati. Berarti kan kurang asem nih orang kafir. Nah, bikin hoak. Berarti hoak udah dari dulu juga udah apa? Udah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Makanya kalau ada zaman hoax sekarang, jangan-jangan naudzubillah min dzalik. Itu contoh. Jadi buat hoax sedemikian rupa. Ini gara-gara anak Muhammad nih mati ini. Terjadinya apa? Gerhana. Lalu Rasulullah
memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka paham bahwa terjadinya ayatani li khosapani ini terjadinya dua gerhana bukan karena limauti ahadin aw li hayati, bukan sebab kematian seorang atau kelahirnya seorang, bukan. Ini satu pertanda kebesaran Allah. Ini kekuasaan Allah. Allah bisa menjadikan gerhana, walaupun kata ilmu pengetahuan alam dulu waktu kita belajar terjadinya gerhana gesekan antara matahari dan bulan. Itu kan kalau IPA ya. Tapi kan menurut logika kita nggak nerima. Lah apa bulan dengan matahari tinggian mana? Kan nggak mungkin akan terjadi benturan. Itu penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana kemarin malam, alhamdulillah kita udah sholat gerhana. Kalau sholat gerhana walaupun boleh sendiri, boleh berjamaah. Berarti kalau sendiri nggak pakai khutbah. Ya, tapi yang bagus pakai khutbah. Ya makanya pengurus Saban begitu telepon saya udah di booking di Masjid Al Hikmah tentang salat gerhana dan sekaligus khutbah masalah gerhana. Ini saya jelaskan. Ini kembali. Jadi kalau seandainya baginda Rasulullah SAW menjelaskan terhadap mereka ajakan kepada Raja Najasyi langsung merasuk dalam hati dan dia sadar masuk ke dalam Islam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai berbuat sedemikian rupa baiknya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya Ibrahim. Nah, makanya kalau kita lihat dalam di Ma'la ya, beliau dikuburkan kan di Ma'la. Ma'la ini daerah Mekah, kurang lebih ya 2 kilo lah, 3 kilo dari Masjidil Haram itu ke arah barat. Nah, di situ dimakamkan Ibrahim, Siti Khadijah sama Abul Qasim. Makanya disebut Abul Qasim, maksudnya bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Nabi kita Muhammad. Makanya dianjurkan untuk baca apa? Salawat ketika kita membaca Abul Qasim. Itu dinisbahkan kepada baginda Rasulullah. Itu ada 3 kuburan dijaga dengan istilahnya pengawasan, karena ini 3 kuburan adalah Ibrahim, Khadijah dan Abul Qasim. Di sebelah sananya itu gembong-gembong Yahudi. Kuburannya besar-besar persis kalau Indonesia kayak kuburan Cina. Ya, itu kalau di Ma'la. Karena waktu itu saya sempat masuk ziarah, walaupun saya menghadapi laskar yang cukup luar biasa ya, menakutkannya. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi dakwah Rasulullah itu bukan terhadap istilahnya orang-orang beriman saja, orang Islam, termasuk orang kafir, di dalamnya raja pun Nabi ajak untuk apa? Untuk ibadatil haqqi tadi. Nah, kenapa? Karena mengingatkan wa irsaduhum ila tariqi sadadi bi umuril ma'asyi wal ma'adi, dan sekaligus memberikan petunjuk kepada mereka yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang sadadi, jalan yang lurus, yang enggak neko-neko, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, tinggal kitanya sebagai umatnya. Kalau tadi Raja Najasyi saja mampu tembus ke dalam hatinya, dia sadar untuk percaya kepada Allah walaupun yang lain tidak percaya. Apalagi kita sebagai umatnya, bagaimana mengikuti jalan yang lurus ini, urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita harus mengkaji, menelusuri tapak tilas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi yang pertama seperti itu ya. Jadi kenapa Nabi diangkat menjadi Nabi sebagai pamungkas, sebagai terakhir ya, daripada 124.000 Nabi, 313 Rasul, Nabi sebagai pamungkasnya, sebagai terakhir. Nah, sekarang jalan yang lurus di sini adalah untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Contoh, saya sedikit mengesampingkan makna berikutnya karena ada kepentingan tentang masalah
Yayasan Sa'ban, sehubungan dengan Suara Sa'ban yang sudah diluncurkan minggu yang lalu ya. Iya, saya bawa nih soal ini kan tentang masalah apa? Warung itu. Ini masalah warung. Saya sedikit untuk menghimbau sesuai dengan janji saya sama pengurus, nanti di awal taklim, saya akan memberikan penjelasan tentang selebaran Suara Sa'ban. Karena sekarang orang ingin praktis, nggak perlu istilahnya begini begitu, cukup membaca medsos juga. Medsos, media Suara Sa'ban masuk kan? Masuk nggak? Masuk nggak? Ya cuman hanya urusan intern aja, belum sampai ekstern ya. Intern artinya hanya seputar pengurus maupun yang ada di jamaah Sa'ban itu sendiri. Kalau medsos yang sebenarnya kan sampai mendunia ya, seperti contoh sekarang ini pengajian masuk YouTube itu kan medsos juga, tapi sekupnya udah apa? Udah nasional internasional nih. Baru Kemayoran. Ini kan medsos juga sama ya. Nah kenapa? Nah sekarang orang lebih terpengaruh dengan medsos gitu kan. Media sosial itu lebih mudah, lebih praktis dan mudah dihayati oleh mereka, sambil ngopi pun bisa baca, bisa dengar itu kan. Kalau ceramah kan cuman datang doang, kalau nggak datang kan bedanya medsosnya di situ. Nah sekarang apa yang dikatakan oleh musannif tadi, bahwasanya jalan yang lurus yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, urusan masalah dunia maupun akhirat. Nah yang ingin saya garis bawahi ini al-ma'ash wal ma'ad, urusan dunia dan akhirat. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, berapa banyak Al-Quran yang menjelaskan kita tidak lepas hidup ini dari urusan dunia dan akhirat. Contoh kata Allah nih, di dalam Al-Quran, karena Nabi kan menyampaikan dakwahnya melalui apa? Quran, medsosnya itu kan Quran. Salah satu kata Allah dalam Al-Quran, bahwasanya wabtagi fima atakum darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan apa? Dunia. Berarti kan ini Allah memberikan satu jalan melalui dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yang melalui istilahnya Al-Quran tadi, bahwa wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari oleh kamu karunia Allah buat akhirat, tapi jangan lupa urusan. Ini dengan kalimat yang Allah perintahkan, kita suruh nyari akhirat dulu, baru dunia. Kalau kita dunia dulu, baru akhirat. Padahal kalau kita nyari akhirat, dunia pasti ikut. Tapi kalau nyari dunia, akhirat belum tentu. Ibarat pepatah, nanam padi pasti rumput jadi. Tapi kalau nanam rumput, padi. Ini kembali. Nah, kalau berdasarkan konteks ayat Quran tadi, kita diperintahkan oleh Allah dengan dakwah Rasulullah tadi dalam Al-Quran, kita harus mencari karunia Allah buat akhirat. Nah, namun Allah memberikan solusi. Kalau bahasa kita, ente jangan cari akhirat doang, tapi cari juga apa? Dunia gitu kan. Cuman lebih diutamakan disebut akhirat baru dunia. Kalau kita kan dibalik, dunia dulu baru akhirat. Nah kalau orang udah cinta dunia sama akhirat, tapi kalau orang udah cinta akhirat, dunia. Nih, nah apa masalah urusan akhirat? Urusan akhirat ini masjid
setiap hari, setiap malam mungkin mengadakan rutinitas majelis taklim. Ya, dengan guru-guru yang sudah profesional. Kecuali saya ya, kalau saya mah baru tingkat bawah deh. Ya, ini sedemikian rupa. Nah, ini pun dalam memakmurkan masjid dengan upaya pengurus bagaimana supaya jamaah ramai. Masjid dikunjungi oleh umat semakin penuh, tapi bukan sekedar sholat doang, tapi dibekali dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh tuan guru. Tuan guru ini tentunya membutuhkan apa? Dunia kan, transportasi. Kalau ada tanpa transportasi kira-kira gimana? Melalui online. Ini kan kembali pada kita. Nah, usaha untuk menunjang seluruh kegiatan yang di bawah naungan Yayasan Saban ini bukan hanya pengajian, tapi dari segi sosial pun diusahakan maksimal, baik santunan yatim maupun para duafa atau sosial yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini peranan yayasan ingin bagaimana supaya ekonomi umat Islam ini berjalan dengan baik, berhasil guna, terutama untuk seluruh kegiatan yang ada di yayasan. Kan gitu. Nah, maka berdirilah sebuah warung. Nah, ini jadi penggunaan daya warung tadi adalah al-ma'ash wal ma'ad, untuk urusan akhirat, urusan dunia. Urusan akhiratnya kita duduk di pengajian sholat berjamaah dengan dasar ilmu yang kita peroleh dari tuan guru. Setelah ngaji kita usaha maksimal mencari dunia. Ini kan dua-duanya kita dapatkan. Nah, tapi ditunjang semua ini bukan sarana saja, tapi pakai prasarana. Prasarananya apa? Ya itu kan gitu. Nah tinggal cara mengembangkan warung gimana. Makanya usaha diantaranya telah diumumkan dan melalui istilahnya Suara Sa'ban ini tentang masalah warung. Untuk menunjang apa? Seluruh kegiatan yang ada di yayasan, baik santunan yatim maupun para duafa atau para masakin ataupun kegiatan masjid. Itu bisa didukung. Nah, kalau warungnya nah, sekarang siapa yang bisa menghidupkan warung? Jamaah ataupun siapa lagi selain jamaah? Warga Kemayoran. Siapa lagi? Pengurus yayasan. Itu kan yang harus melibatkan tiga unsur tadi, pengurus yayasan maupun jamaah dan masyarakat Kemayoran RW 5, 6 maupun 7. Nah, untuk apa? Untuk tadi dengan cara memakmurkan masjid, gimana caranya kan gitu. Nah, alhamdulillah masjidnya sudah bagus. Tinggal bagaimana cara memakmurkan masjid. Ya, karena semalam saya ke Pondok Gede. Saya salat maghrib di salah satu masjid Al Barakah namanya. Di situ ada tulisan kaligrafi. Qala Hashim Asy'ari, al-mu'minu fil masjidi kasamai fil akasamaki fil ma'i, al-munafiqu fil masjidi katairi fil qafsi. Ya, orang-orang beriman kalau sudah duduk di dalam masjid percis kayak ikan di dalam air. Tapi kalau orang munafik duduk di masjid percis kayak burung di dalam sangkar. Qafsi itu sangkar. Artinya apa? Dia paham apa belum? Saya semalam nulis kaligrafi, lihat. Ya. Nah, ini saya lupa pesan dosen saya dulu. Khaidir Fadil, dia orang Tanabang asli. War, ente kalau kemana-mana bawa pulpen sama kertas, itu penting buat mendapatkan ilmu kapan dan
di mana saja. Sebab namanya manusia, baca ingat, ulang lupa. Tapi kalau ditulis, saya tanya supir Padana bawa pulpen nggak? Dalam hati gue kalah sama Padana nih. Padana bawa pulpen, bawa kertas gitu kan. Ada apa Ustaz? Nggak bawa pulpen, nggak bawa. Ya ini, itu saya tulis langsung. Itu saya ingat tadi, begitu saya baca langsung saya ingat kalimatnya tadi, bahwasanya orang beriman kalau duduk di masjid kayak ikan di dalam air, walaupun airnya asin ikan tetap apalagi yang tawar, yang keruh aja ikan lele masih betah, sekalipun asin ikan tetap enjoy aja gitu kan. Tapi kalau orang munafik duduk di masjid kayak burung dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari perak, dari emas, kira-kira ini burung maunya ngapain? Kabur melulu gitu kan. Keluar ingin bebas dari burung, dari sangkarnya kan gitu. Walaupun makanannya Kentucky, makanannya pizza, tetap burung pengen apa? Pengen keluar, nggak betah. Itu orang munafik. Artinya kalau orang beriman, begitu disampaikan dakwah Rasulullah SAW, apapun sabda Rasulullah, apalagi berdasarkan Al-Quran tadi, dia akan percis bagaikan ikan di dalam air. Ya, dingin, sejuk, tenang, gitu kan. Malah kalau kita yang punya akuarium nih, tolong deh perhatikan setiap pagi sambil ngopi. Ya Allah, ini ikan walaupun macam-macam ikan dalam satu akuarium, nggak pernah nih ikan berantem, nggak pernah ini ikan saling apa? Ya. Sebab saya waktu di Dubai itu kan akuarium terbesar di dunia itu, ya itu saya perhatikan. Ya Allah, ini benar-benar ikan luar biasa, hidup bermasyarakatnya begitu, saling asah, saling asih, saling asuh. Kayak apa itu ikan? Itu saya waktu di Dubai, sama renung, ya Allah, itu ikan pari percis kayak tampah. Dia punya ekor panjangnya percis kayak apa? Kayak ular apa? Ular belang. Tahu ular belang? Panjang, luar biasa. Bercampur dengan ikan yang lain. Enggak pernah yang satu dengan yang lain saling. Dalam hati mendingan gue jadi ikan nih, enak banget hidup. Enggak pernah terjadi apa? Benturan, nggak pernah terjadi clash, nggak pernah terjadi saling ini saling itu segala macam. Nah, ini kembali kalau tanya dakwah Rasulullah SAW, wabil khusus yang saya katakan tadi, bahwa tujuan adalah suara Saban mengajak kepada masyarakat bagaimana supaya yayasan semakin maju. Bisa maju syaratnya bil pulus, la pulus, mampus. Ya, makanya kemarin Pak Keli di sambutan ibu-ibu, karena yang punya duit kan ibu-ibu, bapak-bapak kan cuma ngasih doang. Tapi yang punya belanja siapa? Ibu-ibu. Cuman jangan salah paham, ketika belanja ke Alfamaret ngutang ke warung. Ini gimana bisa maju warung Saban? Bagian ngutang ke warung Saban, bagian beli ke Indomaret. Ya Allah. Nah, ini kembali buat kita semua, karena saya sudah sampaikan pada ibu-ibu kemarin, kita mau launching awal bulan Juni ya. Bulan Juni kita launching, setiap anggota jamaah punya kartu Saban. Nah, dengan kartu Saban itu hikmah tujuannya adalah setiap yang memegang kartu itu mereka minimal belanja setiap bulan 50.000 ke warung Saban. Tuh ibu-ibu pada nanyain, mana kartunya Ustadz? Belum dicetak. Belum ada ya, tapi insya Allah mudah-mudahan awal Juni udah apa? Udah jadi. Tuh ibu-ibu kalau urusan gitu gampang banget tuh. Kalau bapak-bapak saya tanya, kira-kira ada yang nanya nggak kartunya kapan dibagiin?
gitu kan. Ini kembali Masya Allah respon ibu-ibu begitu. Saya bilang ini bukan hanya sekedar wilayah yang dekat Saban aja, dimanapun jamaah, karena jamaah ibu kan ada yang dari Kebon Kosong, ada yang dari Gang Mantri, ada yang dari Gang apa namanya ini nih sebelah sana Gang Keran, segala macam kan banyak ibu-ibu tuh. Nah itu respon mereka seperti itu. Saya bilang ini belum, nanti launchingnya awal Juni. Nah, saya jelaskan terhadap mereka kemajuan pesantren-pesantren yang besar di Indonesia, seperti saya contoh di Sidogiri, pesantren tertua di dunia, di Indonesia, itu mereka punya saldo itu bukan jutaan tapi miliaran. Hidupnya kenapa? Karena warung. Itu kan? Setiap pesantren beli minuman, minumnya produk Sidogiri. Beli makanan di warung, mesan mie, mesannya di warung. Gitu kan? Ah, mesen apa saja maka kebutuhan primer buat mereka di mana? Di warung. Nah, sehingga 10.000 anak santri beli ke warung, kira-kira duit kayak apa? Enggak kehitung kan? Apalagi kalau Pak Jenal yang ngitung udah bisa lah. Ini kembali kepada kita semua. Itu saya katakan di Sidogiri, belum di Agim, belum di Yusuf Mansur, belum di Arifin Ihlam, belum di pesantren-pesantren lain. Itu semua hidup mereka pesantren dan bisa berkembang, bisa beli tanah, bisa ini segala macam membangun karena dengan sebab apa? Warung. Nah, sekarang saya ajak bicara, ajak berpikir, kira-kira Saban bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa, tergantung siapa? Ya tadi pengurus, jamaah, masyarakat, gitu kan? Kalau 3 komponen ini mereka mau menyatu dan siap untuk membangun Kemayoran yang benar-benar ekonomi berdasarkan syariat agama, apalagi dengan UKM-nya, memberikan pinjaman terhadap pedagang-pedagang kecil tanpa, coba betapa indahnya, berkah pasti akan bisa dicapai selama kesadaran masyarakat mau apa? Mendukung program yayasan. Ya, tapi kalau seandainya cuek, masa bodoh, kira-kira Kemayoran bisa maju nggak? Ini kan bukan untuk yayasan, untuk masyarakat. Itu kan? Nah, sekupnya bukan untuk internal tapi buat seluruh masyarakat yang ada di wilayah RW 5, 6 maupun 7. Yuk kita sama-sama bangun nih Kemayoran, karena Kemayoran udah namanya mencuat, umpamanya namanya sudah begitu meluas dalam masyarakat. Ya, kalau ke pemerintahan sudah kita tahu bahwa yayasan dekat dengan, sudah biasa istilahnya dengan mereka, tinggal ke bawahnya ini masyarakatnya, kesadarannya terketuk hatinya sampai di mana. Kalau Kemayoran ingin, mereka dengar Masjid Saban aja udah apa? Udah luar biasa. Hebat Masjid Saban sekarang tuh, hebat katanya. Karena kan kayak begini kan, dibandingkan dengan masjid kemarin saya tuh, nak lihat nak, nggak ada tiang sama sekali di tengah-tengah. Di salah satu komplek itu di daerah Pondok Gede itu masjidnya besar tapi di tengah-tengah tanpa tiang. Nih kalau Saban kayak begini hebat lagi nih, ya. Kan gitu. Nah, karena kita berawal udah ada tiang, apa mau buat, yang penting nah udah kelihatan kokoh, bagus, indah, tinggal bagaimana cara memakmurkan masjid yang didukung oleh fasilitas maupun istilahnya ekonominya dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak melanjutkan bahasan tentang kenapa Rasulullah sebagai nabi terakhir, tapi karena janji saya waktu penutupan, insya Allah dalam pembukaan talim paling tidak menjelaskan tentang suara Saban. Baiklah, sebelum ditutup kita break dulu sejenak.
Hmm. 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 Iya. Hmm. Hmm. Ini Dajjal, ya. Kalau saya ingat keterangan dari guru itu Dajjal, kalau dia berdiri di tengah laut itu cuma satu betis. Sehingga kalau dia lapar tinggal ngambil ikan dijemur di matahari, langsung matang. Saking apanya nih? Saya ingat guru dulu salah cerita, ya. Kiai kita, guru kita. Itu kalau dia berdiri di tengah laut, itu laut cuma satu betis, bayangin. Kalau dia lapar, ngambil nyomot ikan di dalam laut, langsung dijemur di matahari. Kira-kira kayak apa? Gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya tadi adalah bahwa di akhir zaman akan lahir di sana yang namanya Dajjal. Nah yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Makanya ketika Rasulullah cerita Dajjal, matanya sebelah nongol, itu kan, dengan kriteria ini. Kalau Umar bin Khattab langsung tuh menyambut kata Rasulullah cerita Dajjal. Lalu Umar bilang, ya Rasulullah, kemarin saya lihat Dajjal di tengah jalan. Kenapa? Perciskah cerita itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Engkau tidak akan bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Itu udah ada, udah rambu-rambu dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Umar bin Khattab kayak apapun, yang panggilannya adalah serigala padang pasir, tapi untuk membunuh Dajjal nggak akan bisa. Kenapa? Ya memang skenario dalam Al-Quran sudah banyak dibahas bahwa yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nah sekarang Dajjal yang sebenarnya udah ada apa belum? Yang apabila jalan di laut cuman satu, udah ada apa belum? Dajjal aslinya ya, Dajjal aslinya. Tapi kalau apa? Karena Dajjal ini yang mengajak kepada manusia bukan untuk berbuat baik, tapi berbuat kejahatan. Dia membuat berbagai makar, bagaimana caranya orang supaya berbuat jahat. Bagaimana orang kalau enggak mengikuti apa yang dikatakan Dajjal langsung dibunuh, langsung digergaji, langsung di apa lain? Itu Dajjal. Ya, nanti. Sekarang udah ada belum? Udah ada di mana? Nah ini jadi kembali buat kita semua. Jadi kalau saya ciri-ciri Dajjal seperti itu dalam sejarah fisik maupun secara fisiologinya, dia selalu melakukan tentang masalah perbuatan keingkaran, perbuatan tentang penyelewengan terhadap agama, termasuk berbagai macam cara bagaimana supaya orang tidak percaya kepada Allah. Itu salah satu secara globalnya begitu. Ya makanya kalau seandainya kita lihat entah kapan terjadi, wallahu alam. Tapi kalau menurut ciri khas yang disampaikan Rasulullah seperti tadi, dia punya sosok tubuhnya begitu tinggi besarnya, kayak apa? Sementara kan belum. Tapi nanti ya akhir zaman. Nah inilah namanya Dajjal secara singkat. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, karena waktu isya telah tiba. Tentunya insya Allah kita akan lanjutkan, hanya sekadar mengingatkan bahwa Yayasan Saban punya program tentang mendirikan warung yang sudah berdiri dengan mengajak kepada masyarakat untuk memiliki kartu anggota ya, dengan tadi setiap bulan belanja 50.000 minimal. Insya Allah kalau ada 100 orang aja, apalagi 1.000 orang umpamanya, insya Allah warung Saban akan mungkin bisa berkembang lagi, mungkin kita bisa beli tanah lagi, mungkin kita bisa mendirikan gedung lagi, atau bisa macam-macam kalau uangnya udah. Nah, ini bukan hayalan, tapi ini program. Kalau hayalan kan mimpi doang.
Kali ini sudah ada masalahnya, tinggal pengembangannya doang, tergantung respon jamaah, pengurus maupun masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafaddal mashkura.